Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you this morning? I hope you all are fine. Selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja pada pagi hari ini. Semoga selalu sehat. Okay, welcome back today with English lesson. Hari ini kita sudah bukan untuk membahas dari materi-materi yang ada di modul, tetapi hari ini kita akan coba membahas apa saja materi ujian sekolah yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Semoga dengan persiapan membahas materi-materi ujian sekolah, maka kalian bisa mempersiapkan materi yang akan dipakai untuk ujian sekolah nantinya, dan sehingga nilai kalian bisa tinggi. Tentu saja targetnya bukan nilai, tapi skill kalian dalam menguasai materi-materi tersebut. Baik, mari kita lihat apa saja materi yang akan keluar dalam ujian sekolah kali ini. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa agar semua yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, nah ini ada materi-materi sebentar saya pindah. Jadi ada 9 materi yang akan insya Allah dipakai dalam ujian sekolah kali ini. Yang pertama ada announcement, ya, announcement, ya, tentang pengumuman. Sudah kita pelajari dari kelas 7 hingga 9 ya. Jadi materi-materinya campuran. Ada notice, ada teks deskriptif, ada recount, ada naratif, advertisement, prosedur, kemudian ada sentence order. Nah, coba kita lihat ke contoh-contoh soalnya juga ya, ke pembahasannya. Nah, kita lihat di sini, kita cari di Google. Nah, ini yang pertama, announcement. Misalkan kalian akan dihadirkan sebuah teks announcement seperti ini, kemudian ada soal. Nah, ini teksnya dari sini sampai sini, ya. Kemudian ada soalnya, baru pilihan gandanya. Coba saya besarkan sedikit. Baik. Nah, ini ada soalnya. Announcement ya topiknya. Jadi ini ada announcement, teks announcement ya, atau pengumuman.
paragraf 1, 2. Ada kepadanya untuk siapa? To all English literature class student. Nah, nanti ketika kalian ujian atau menjawab soal itu nggak perlu kalian membaca teks ini semua dulu, tapi langsung ke pertanyaannya. Kalian baca dulu pertanyaannya. Read the question first. To whom the announcement is made. Jadi untuk siapa pengumuman itu dibuat? Nah, untuk siapa? Yang A, students of English literature class. B, Professor Smith. C, A. Hemingway and Alice Munro. D, the readers. Nah, kita lihat di sini kalau untuk siapa, maka dari sini pun sudah ketahuan jawabannya. Untuk siapa? All English literature class student. Jadi untuk yang ini semua siswa bahasa Inggris atau semua siswa di kelas bahasa Inggris literatur. Oke. Nah, ini kelihatan ya jawabannya ya. Nah, ini itu. Nah, ini ada pembahasannya. Pengumuman di atas ditujukan kepada seluruh siswa di kelas sastra Inggris. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, kelihatan dari teks ini. To all English literature class student. Oke. Nah, yang nomor 2 tentang announcement masih. Misalkan ini contoh tentang announcement juga. Which statements is correct based on the text? Nah, pertanyaan seperti ini sering ada di dalam ujian. Which. Nah, tentunya kalian harus paham betul tentang kata-kata tanya. Ada whom, ada ini tadi whom ya. Ada who, ada what, ada when, which, where ya. Ada why, kenapa, how ya. Kalimat atau kata-kata tanya itu kalian harus paham betul. Which statement, pernyataan yang mana, which ini yang mana, pernyataan yang mana is correct, benar, based on the text. Based on, berdasarkan ya. Berdasarkan teks. Nah, berdasarkan teks itu yang benar yang mana? Berarti yang 3 pernyataan itu salah dan yang ada 1 yang benar dari A, B, C, D ini. Kalian lihat di teks ini, kemudian disesuaikan dengan jawaban. Baik, materi yang kedua yang nanti juga akan keluar dalam ujian sekolah itu notice. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Notice. Employees must wash hand before returning to work. Para pegawai harus mencuci tangan sebelum kembali bekerja. The notice above means. Nah, ini pertanyaannya. Notice di atas berarti titik-titik. Maksudnya notice ini atau peringatan ini itu berarti apa gitu. Yang A, wash hand before work. Yang B, wash hand before eat. Yang C, use the soap for washing hand. Wash hand in the bathroom. Yang A, mencuci tangan sebelum bekerja. Yang B, mencuci tangan sebelum makan. Yang C, use the soap for washing hand. Gunakan soap ya. Gunakan
sabun ya untuk mesin untuk mencuci tangan. Yang D, wash hand in the bathroom, cuci tangan di kamar mandi. Ini jelas di sini ya. Employees must wash hands before returning to work. Jadi sebelum kembali bekerja, berarti yang A. Notis di atas memiliki arti bahwa pekerja harus mencuci tangan sebelum kembali bekerja. Maka jawaban yang tepat adalah A, karena mengandung makna pada notis di atas, yaitu cuci tangan sebelum bekerja. Sedangkan pilihan jawaban lain tidak tepat karena tidak sesuai dengan notis. Nah, ini contoh notis. Kemudian yang berikutnya adalah deskriptif. Teks deskriptif. Coba kita lihat contoh soal yang deskriptif. Nah, ini teks deskriptif. What is the appropriate title for the text? Nah, what is apa? Appropriate title, appropriate sesuai, title judul, judul yang sesuai, for the text untuk teks di atas. Apa judul teks di atas yang sesuai? Apa judul yang sesuai untuk teks di atas? Nah, ini kita lihat. Lemon basil is a hybrid between basil, Ocimum basilisum, and American basil, Ocimum americanum. The herb is grown primarily in northeastern Africa and southern Asia. Is used in cooking. It is popular in Arabic, Indonesia, Philippines, Laos, Malay, Persian, and Thai cuisine. Lemon basil stems can grow to 20 to 40 centimeters, 8 to 20 in tall. It has white flowers in late summer to early fall. The leaves are similar to basil leaves but tend to be narrower, slightly serrated edge seeds from on the plants after flowering and dry on the plant. It has fragrant lemon skins. Jadi judul yang tepat itu untuk teks yang ini itu apa gitu. Kalau kita lihat dari sini saja sudah terlihat. Jadi ini mendeskripsikan tentang lemon basil. Lemon basil is a hybrid between basil dan seterusnya. Jadi ya judul yang tepat itu ya apa yang sedang dideskripsikan itu, yaitu lemon basil. Teks di atas adalah teks deskriptif yang isinya berupa penggambaran dari lemon basil atau pendeskripsian tentang lemon basil yang sifatnya spesifik atau khusus. Maka jawaban yang tepat adalah A, lemon basil. Oke, itu tadi tentang deskriptif contohnya. Dan berikutnya itu tentang recount. Mari kita lihat dari contoh soalnya. Recount. Nah, ini recount. Please read the text below for number 8 until 10. Nah, ini recount. Coba kita lihat pertanyaannya. Where does the family go in the second day? Jadi kan teks recount itu adalah teks yang menceritakan kembali tentang pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu secara berurutan. Nah, ini contohnya adalah my first time in Yogyakarta. Ini mungkin pengalamannya penulis pergi ke Jakarta untuk yang pertama kali.
dia kemana aja. Nah itu dituliskan di situ di dalam teks ini, makanya ini adalah teks recount. Nah ini pertanyaannya adalah where does the family go in the second day? Kemana keluarga itu pergi pada hari kedua, second day. Nah coba kita lihat, akan saya bacakan dulu. My first time in Yogyakarta. My family and I went to my grandmother's house in Yogyakarta last month. It was my first trip to this city. We went there 2 days after my sister's graduation ceremony in Semarang. We arrived at Yogyakarta at night. We spent a week staying in my grandmother's house, which is 5 minutes away by foot to Malioboro Street. In the first morning, we were still too tired after a long trip from Semarang to Yogyakarta, so we decided to stay at home to recharge our energy. I walked around the neighborhood with my sister just to experience how it is like to be in Yogyakarta. There were too many houses, I think, which made the space between a house and the other was so small. Even the road was also small, that only bicycle and motorcycle can go through. On the second day, all of us went to Malioboro Street. Nah, sampai di sini sudah ketahuan ya. Tadi sesuai dengan pertanyaan second day. Nah, ini second day. All of us went to Malioboro Street. We saw so many merchants with various of products which they claim to be a traditional product of Yogyakarta. I bought some wooden figurines and t-shirt with the word Yogyakarta printed on it, while my sister bought some leather handbags. My mom and dad were busy choosing some merchandise to be brought home when we go back. On the third day, we went to Taman Sari and Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat, to see some historical buildings in Yogyakarta. We took a lot of pictures there. We also took some pictures of a building so we can check it again at home. We found some places providing Yogyakarta traditional food around the building and we jumped in right away. We spent the rest of our week in Yogyakarta by visiting some shopping malls such as Jogja City Mall, Malioboro Mall, Hartono Mall, and Ambarukmo Plaza. We realized that Yogyakarta turned out to be very warm during the day. That was the reason why we decided to spend more time in air-conditioned building like this. Oke, nah ini adalah contoh teks recount. Nah sesuai dengan pertanyaan ini tadi, kita tadi sudah membaca yang ini tadi, on the second day. Nah ini kita keluarga itu pergi kemana? Nah ini all of us went to Malioboro Street. Nah, yang mana jawabannya? Yang pertama misalkan stay home, tinggal di rumah, bukan ya tadi Malioboro Street. Nah ini dia sesuai dengan yang di teks tadi. Nah ini second day Malioboro Street. Nah ini dia B jawabannya. Oke, nah ini masih recount.
saya contohkan satu aja. Kemudian naratif ya. Kita lihat ke contoh soal naratif. Nah, ini dia. Oke, yang ini naratif. Nah, pertanyaannya, what is the appropriate title for the text? Nah, kita lihat. Nah, ini menceritakan tentang ini ya, a hen. Saya bacakan sedikit. A hen was so jealous at her friend, a goose who could lay golden eggs. The farmer was very caring with his goose, and he always fed the goose the best corn and wheat. As opposite, the other livestock which were provided only with the usual fodder. The goose is so lucky, she lays golden eggs, so she gets more affection from our master, said the hen. One day, the farmer came into the barn and said greedily, I wonder if there are many golden eggs inside the goose. Then he captured the goose, took her to his home, and butchered her. The hen, knowing the fate of the poor goose, said, I am so lucky. If only I had laid golden eggs, I would have been dead instead of the goose. Nah, what is the appropriate title for the text? Jadi judul yang tepat itu apa? Nah, ini kelihatan sudah ya. Jadi a hen was so jealous. Jadi the jealous hen. Cerita di atas berkisah tentang kecemburuan sang ayam betina pada angsa yang dapat bertelur emas, sehingga ia selalu berhayal untuk memiliki kemampuan seperti angsa. Namun kecemburuannya seketika hilang ketika mengetahui bahwa apa yang ia cemburui tersebut justru membahayakan nyawa. Jadi jawaban yang tepat adalah B, the jealous hen. Jadi naratif itu adalah teks yang menceritakan tentang cerita-cerita ya, baik ceritanya itu kenyataan maupun ceritanya itu fiksi ya, tapi kebanyakan fiksi biasanya yang diangkat dalam cerita naratif itu. Mungkin cerita tentang ini tadi, The Jealous Hen, atau cerita tentang sang kuryang, atau cerita legenda ya, seperti Tangkuban Perahu dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh teks naratif. Setelah naratif ada advertisement ya. Kita lihat contoh soalnya advertisement. Nah, ini ada advertisement. Advertisement itu iklan. What is advertised from the text above? Apa yang diiklankan dari teks di atas? Nah, ini teks tentang apa? Lihat. Channel most treasured name in perfume. Nah, ini kata-kata anunya nih. Kata kuncinya ada di sini. The most treasured name in perfume. Nah, ini ada perfume ya. Berarti iklan ini adalah tentang parfum. Yang A dan teh, beverage, perfume, drinks. Ya, jadi kelihatan ya sudah ya, jawabannya yang C. Ini ada kata kuncinya di sini. Ini ada botol. Ya. Cuma ini ada tulisan kata kuncinya di sini. Berdasarkan gambar di atas, benda yang dipromosikan adalah produk parfum, maka jawaban yang tepat adalah opsi C.
advertisement. Coba kita lihat contoh teks prosedur ya dalam soal prosedur. Nah, ini ada how should someone take the medicine. Jadi pada teks prosedur ini salah satu pertanyaannya, how should someone take the medicine. Bagaimana seseorang itu harus mengambil obat itu. Nah, atau maksudnya harus minum obatnya itu bagaimana caranya. Nah, kita lihat dari teks prosedur ini. Nah, ini ada, kalau bagaimana cara minumnya itu kalian tinggal lihat di bagian direction ya, kalau teksnya seperti ini, direction. Nah, ini lihat di. Nah, ini ada take 1 until 2 capsule daily. Nah, ini. Nah, ini pembahasannya. Kemudian yang terakhir adalah sentence order atau menyusun kalimat menjadi paragraf yang benar. Contoh anunya. Nah, ini sentence order. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang harus disusun menjadi paragraf yang benar. Which one is the best arrangement of the sentences above? Maksudnya urutan kalimat di atas yang benar itu yang mana? Gitu. Nggak mungkin misalkan each story itu yang pertama, nggak mungkin karena ini kata ganti duluan, jadi nggak mungkin. Tapi di sini pilihannya adalah 3 semua, jadi ini duluan, Charlie got a new book. Nah, ini ada berarti sebuah cerita, Charlie got a new book. Kemudian ada 5, ada 6. Kalau 5, it is called The Count of Monte Cristo by Alexandre Dumas. Kalau 6-nya apa? His father bought it in HYZ bookstore. Masih masuk akal ya, yang apa namanya, yang ini atau yang ini pun bisa juga. Kemudian selanjutnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Each story is about a prison break and revenge. Kemudian yang 2, I want to borrow it soon after Charlie finish reading it. Kemudian it is called The Count of Monte Cristo by Alexandre Dumas. Atau satu-satu ya, misalkan yang A, Charlie got a new book. Kemudian 5, it is called The Count of Monte Cristo by Alexandre Dumas. Kemudian 1, its story is about a prison break and revenge. Kemudian 6, his father bought it in HYZ bookstore, but he wants Charlie to read more and play less. 2, I want to borrow it soon after Charlie finish reading it.
Nah, memang jawabannya kebetulan yang ini, jadi memang pas ya. Tapi kita lihat yang B. Charlie got a new book. Kemudian 5. It is called The Count of Monte Cristo by Alexandre Dumas. Yang 2. I want to borrow it soon after Charlie finish reading it. Kemudian 6. His father bought it in. Nah, ini kan sudah kelihatan nggak berurutan ya, nggak sesuai urutan. His father. Nah, ini sama yang ini yang 5 itu sudah nggak bisa nggak nyambung. Jadi itu harus nyambung, dan memang agak susah ya. Ini harus benar-benar memahami kalimatnya itu, arti dari kalimatnya itu apa, supaya bisa menyusun kalimat tersebut. Kalau secara struktur kalimat itu memang yang it kayak gini kan itu nggak mungkin di depan, tapi ini kebetulan juga sama semua awalnya, jadi sudah ini semua. Baik, saya kira itu yang akan kita kira-kira akan keluar pada ujian sekolah tahun ini yang akan kita laksanakan di sekolah kita di SMPN 1 Pengaron, dan ujiannya akan dilaksanakan secara daring melalui website www.smpn1pengaron.sch.id. Masuk di menu AKM ya, bagian yang siswa. Kalian bisa kerjakan melalui gadget kalian, baik berupa HP Android maupun menggunakan laptop kalian atau komputer kalian yang terhubung dengan internet, dengan jaringan internet. Semoga kalian dimudahkan dalam menjawab soal-soal nantinya. Dan memang ujian nasional ditiadakan untuk tahun ini karena kondisi wabah penyakit pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ya. Jadi tetap kalian semangat untuk belajar, dan ujian sekolah ini jangan dijadikan untuk menjadi beban, tapi jadikan untuk pemicu buat kalian untuk selalu giat belajar dan belajar, karena kita disuruh untuk belajar ya, dari buayan hingga liang lahat. Artinya sepanjang hidup kita itu harus selalu digunakan untuk belajar, terutama adalah belajar untuk ilmu-ilmu agama yang akan membimbing kita dalam hidup ini agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Stay healthy, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.